Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wonten rasanipun para sesepuh, para sepuh, para alim, para asatidz ingkang tansah kawula mulyakaken. Jajaran pengurus pimpinan Ranting Muhammadiyah Pelumutan, tidak mengurangi rasa hormat kepada kawula setunggal-setunggalipun. Akhirul kiram, Ustaz Muslimun ingkang tansah kawula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadir juga adik-adik. Alhamdulillah. Saya kemauan yang mugi tansah dipun muliakan dan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai pagi hari ini, kita masih diberikan sisa umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati nafas kehidupan. Tidak semua dari kita diberikan umur panjang sampai pagi hari ini. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, wujud syukur nyata kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan ini. Yang pertama untuk memperbanyak amal soleh, dan yang kedua untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi Allah panjangkan umur kita itu bukan sekedar kebetulan, tapi Allah masih sayang kepada kita, bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbanyak bekal, karena Allah sangat tahu bahwa kita itu bekalnya sebetulnya belum cukup. Jadi kalau Syarifuddin dipanggil sekarang, kasihan, belum banyak bekalnya, supaya menambah bekal. Atau bisa jadi masih dosanya itu membunuh. Artinya masih diberikan kesempatan untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita luput dari pemaknaan bahwa dipanjangkan umur kita itu dianggapnya sebagai hadiah yang cuma-cuma. Tapi sebetulnya adalah merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita, supaya kita bisa memanfaatkan sisa umur itu dengan sebaik-baiknya. Maka kita juga sekaligus diingatkan ini, karena pengajian kita pagi hari ini ditempatkan di Masjid Al-Insaf. Napa maknanipun insaf? Tobat. Sadar diri, insaf, sadar diri, rumangsa banyak salah, sehingga masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Maka mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang pagi ini tidak hanya memasuki Masjid Al-Insaf, tapi nanti kita keluar dari Masjid Al-Insaf itu kita sudah insaf semuanya. Amin. Insaf dari apa? Insaf dari hal-hal yang tidak baik. Insaf dari hal-hal yang berbau maksiat. Tobat, tidak mengulangi lagi.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian pimpinan Ratim Muhammadiyah Perumutan, rahimahullah. Tema pengajian kita hari ini atau pagi ini adalah adab pergi ke masjid. Sebetulnya tema ini tema yang tidak perlu lagi kita sudah terbiasa ke masjid. Jadi kalau yang kumpul di sini itu yang sudah terbiasa ke masjid. Mestinya materi ini kan diberikan kepada yang tidak pernah ke masjid, itu sudah biasa ke masjid. Tapi tidak mengapa kita bahas kembali, minimal mengingatkan diri kita. Yang sudah paham ya tambah kuat, yang belum paham nanti akan bertambah ilmunya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita tahu bahwa Perserikatan Muhammadiyah ini memiliki banyak amal usaha. Muhammadiyah itu punya rumah sakit, punya sekolahan, punya perguruan tinggi, tidak terkecuali punya aset diantaranya masjid dan mushola. Semua dari kita mengharapkan yang namanya sekolah-sekolah Muhammadiyah ya sebisa mungkin banyak siswanya. Kampus-kampus Muhammadiyah sebisa mungkin banyak mahasiswanya. Kalau rumah sakit? Kalau rumah sakit? Jangan banyak. Ya banyak aja. Kalau rumah sakit merupakan kosong mungkin. Karena Pak sehat semua. Tapi ya tetap yang namanya sakit kan sunnah. Ada sehat, ada sakit. Tidak mungkin sakit bisa hilang. Paling bisa diminimalisir. Tetap ada yang sakit. Maka Muhammadiyah hadir untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat ketika kemudian sakit ya. Sekarang kalau kita sakit itu tinggal pilih mau ke rumah sakit mana saking gampangnya. Maka tidak terkecuali Muhammadiyah punya amal usaha masjid mushola. Nah, ini menjadi keprihatinan kita sebab ya kalau sekarang penuh. Sekarang kita penuh sekarang. Pas pagi. Nah, pagi. Tapi kan bisa jadi di luar ini masjidnya itu tidak makmur, bisa jadi. Karena itu jangan sampai kemudian masjid dan mushola kita itu kosong. Sebab apa? Sebab baginda Rasul telah mengisyaratkan bahwa saya di zamanun yatabahu nabil masajid, akan datang suatu masa di mana umat manusia itu yatabahu nabil masajid, bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan masjidnya, tsumma la ya'muruna, kemudian mereka tidak memakmurkannya, illa qalila, melainkan hanya sedikit. Jadi yang memakmurkannya banyak atau sedikit? Sedikit. Diisyaratkan itu nanti di akhir zaman itu akan sedikit sekali yang memakmurkan. Maka ini menjadi isyarat kalau sudah sedikit yang memakmurkannya, itu tanda pertanda dunia ini sudah tua akhir dan menjelang akhir. Ya, kalau masjid-masjid itu hanya megah saja fisiknya, tapi tidak dimakmurkan. Karena itu pada kesempatan pagi ini kita mencoba untuk memotivasi diri kita masing-masing bagaimana supaya masjid kita megah, masjid kita bagus, tapi juga makmur di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan satu potret yang menyejukkan bahwa Ahad pagi di pimpinan Ratim Muhammadiyah Perumutan ini dihadiri tidak hanya kaum sepuh, tidak hanya lansia, tapi juga anak-anak kita hadir. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah. Amin. Karena memang paslutnya untuk bisa doa anak kita sampai kepada kita selaku orang tua itu paslutnya soleh. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min talatatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin. Boten namung waladin tok,
Nah kalau malah dintok, Akeh. kok. Tapi kalau tidak soleh, tidak ada yang sampai doanya kepada orang tuanya. Maka kalau bapak ibu ke masjid itu ajak putra putrinya supaya soleh. Awalnya dipaksa, lama-lama Biasa. ya. Nah ini panjenengan semuanya punya kebiasaan enteng ke masjid kan juga dulunya awal mula dulunya waktu kecil kan digiting, dijeper, apa? Ya saya merasa begitu dulunya dipaksa sama orang tua, akhirnya lama-lama terbiasa. Jadi ada pergi ke masjid. Yang pertama pergi dalam keadaan berwudu dari rumah. Itu pun biasa nih. Jadi kalau bapak ibu mau ke masjid maupun mushola hendaklah berwudu dari rumah. Sebab hadisnya ya kita menginginkan ketika kita melaksanakan sebuah amaliyah ibadah maka dipastikan kita berdiri di atas sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa bersuci di rumahnya. Tatahhara itu di sini maksudnya adalah berwudu. Berwudu ketika kita memiliki hadas kecil. Kalau hadas besar maka kita harus mandi janabah. Intinya itu bersuci itu ada bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa bersuci di rumahnya. Ini hadis ini betapa makna yang tersirat dalam hadis ini banyak sekali. Perintahnya hanya berwudu, tapi perintah-perintah yang lain yang terkandung di dalamnya turunan dari perintah berwudu itu banyak sekali. Jadi kalau bapak ibu diperintahkan berwudu dari rumah, berarti di rumah harus ada tempat Wudu. Bagaimana mau berwudu di rumah? Mau nggak ada tempat wudunya. Nah, jadi Islam itu melalui petunjuk bagian Rasul memerintahkan wudu, tapi kan prakteknya ada perintah-perintah turunan. Kalau perintahnya berwudu di rumah, berarti di rumah harus menyiapkan tempat wudu. Hari ini kan tempat dasar. Tempat dasar. Kendil kayak gentong, ring. Sekarang keran. Ember dibolongi. Terus macam-macam. Perintah wudu. Ini peradaban manusia itu berkembang. Jadi peradaban manusia itu ada yang bikin gentong, ada yang ember dibolongi, ada yang bambu macam-macam. Jadi Islam itu agama yang menjadikan peradaban manusia itu maju hanya karena perintah berwudu. Kalau bapak ibu berwudu harus dengan Air. Maka panjenengan harus bikin sumur di rumah. Gak mungkin air itu kemudian datang dengan sendirinya. Hanya dengan perintah berwudu orang-orang rame-rame bikin sumur. Sekarang pam, Nyadur pam. ada pompa dan sebagainya, kan macam-macam itu. Nah kemudian apakah air datang sendiri? Tidak. Kalau dulu itu dikerek ini, maka dengan dikereknya itu orang bikin katrol, bikin karet, tambang karet, dari perintah wudu itu Pak. Kalau tidak ada perintah wudu, manusia tidak punya peradaban, tidak maju. Sumur, ada bor, ada PDA, terus macam-macam itu dari perintah wudu. Terus panjenengan kalau umpamanya bangun tidur mau ambil air wudhu ke tempat ke belakang itu biasanya kan gelap itu harus pakai apa? Lampu. Itu setir, obor. Nah sekarang sudah. Apakah kemudian berwudhu di masjid mushola tidak boleh? Boleh. Karena ini adab. Ya, siapa yang tidak mengikuti ini ya tidak mendapatkan keutamaan sunnahnya. Nah, maka dibiasakan wudhunya dari rumah. Jadi jangan dibiasakan berwudhu di masjid mushola, jangan dibiasakan perintahnya itu man tatahhara fi baitihi. Ya boleh di masjid mushola, umpamanya panjenengan itu sudah berwudhu dari rumah, di tengah jalan kok keluar,
Sementara posisinya sudah hampir dekat dengan masjid, yang usah pulang lagi. Wudhu di musola, wudhu di masjid yang sudah tersedia. Itu kan ada ilatnya, ada sebabnya. Tapi kan tidak dibiasakan. Ada sebabnya. Sebab suatu, pokoknya panjenengan pengajian, kemudian menjelang zuhur, ya, gak usah pulang ke rumah, wudhu di, ya, ada sebab. Itu pembiasaan. Kemudian setelah berwudu, summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dilanjutkan berjalan menuju salah satu rumah Allah, lihat dia fariidatan min faraidillah, yaitu menuju ke rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Di antaranya adalah untuk sholat. Apa yang kemudian didapatkan oleh orang yang melakukan kebiasaan seperti itu? Karena khutbatahu ihdahuma tahubbu khati'atan. Maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Ini mudah-mudahan nanti setelah ngaji tambah energinya, tambah semangatnya, tambah bahan bakarnya. Karena diingatkan bahwa kita ketika pergi ke masjid itu tidak kemudian kosong dari nilai keutamaan. Langkah kaki kita yang satu itu mendatangkan ampunan Allah, langkah satu yang lainnya akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu. Sinten yang boten kagungan dosa, sinten sing boten kagungan dosa. Betul wonten. Kaki meja ini keluaran pertama dapat ampunan, keluaran kedua yang satunya lagi. Kayak pakai mobil tambah bonusnya 4%. Jadi panjenengan tidak harus sanksi dengan janji Allah, tidak akan luput sing pakai mobil, sing pakai motor, sing pakai truk, tronton itu, nggak akan pernah luput dari keutamaan yang akan Allah berikan. Kita serahkan, sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk menuntut ilmu kan wajib juga gitu. Barang siapa yang berwudu dari rumah menuju ke Masjid Al-Insyaf gitu ya, untuk lihat dia fariidatan min faraidillah, jadi melaksanakan salah satu dari kewajiban yang Allah wajibkan, maka kanat khutbatahu ihdahuma khati'ah. Nah, kita kan nggak pernah hitung langkah kaki kita saking banyaknya. Nah, intinya kan ini juga termasuk pelajaran keimanan. Sebab apa? Pahala yang dijanjikan Allah itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, kalau pahalanya kelihatan, penuh Pak, ini masih. Jadi kalau pahalanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih penuh semuanya. Jangankan pahala yang ghaib, ya, yang Allah nanti kuasa untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sekarang mungkin saja, seandainya pahala pergi ke masjid kita itu dihargakan 100.000 saja. Nanti barang siapa yang hadir sholat zuhur di Masjid Al-Insaf akan mendapatkan amplop 100.000. Kita perlu apa tak? Seandainya pahala kita itu dikuatkan dari 100.000. Bicara ini nih makat, kaki nih makat, kuku nih makat sampai. Demi apa? Demi 100.000. Nah, kalau pahala itu diperlihatkan sama Allah, itu pasti. Ini kan pelajaran keimanan, bagaimana kita mengimani yang ghaib. Pahala itu tidak perlihatkan. Makanya sahabat Sya'ban itu dulu pernah menyesal. Sahabat Sya'ban itu kan sahabat yang paling jauh rumahnya dari masjid Rasulullah. Kemudian Sya'ban ini justru yang paling awal datangnya ke masjid. Sehingga ketika sakaratul maut itu Sya'ban menjerit, aduh ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Saat itu sedang diperlihatkan pahala pergi ke masjidnya sahabat Sya'ban. Jadi waktu sakaratul maut, Sya'ban itu melihat pahalanya, pahala pergi ke masjidnya. Sampai-sampai Sya'ban itu menjerit, aduh ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?
Seandainya rumah saya lebih jauh, maka pahala yang kau perlihatkan jauh lebih besar dari yang sekarang ini. Nah, jadi nanti minimal setelah haji ini, minimal yang jauh dari masjid tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa rugi, justru merasa bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan langkah-langkah kakinya itu produktif, mendatangkan ampunan dan derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan kan biasanya begini, alhamdulillah saya kemarin haji, hotel saya dekat dengan Masjidil Haram. Alhamdulillah saya kemarin haji, hotel saya dekat dengan Masjid Nabawi. Tidak ada yang cerita kepada dengan alhamdulillah aku jeneng karape adoh sekali Masjidil Haram. Alhamdulillah hotel saya jauh dari Nabawi. Gak ada yang kembang mulutnya itu bicara seperti itu. Alhamdulillah perak juga. Ya, makanya alhamdulillah perak. Itu berarti tidak tahu ilmu ini. Tetap bersyukur ya Allah. Engkau berikan kesempatan ya Allah. Langkah-langkah kaki saya itu mungkin cara Engkau menghapuskan kesalahan dan dosa kami dengan saya jauh, dengan Engkau jauhkan saya itu dari masjid. Jadi minimal setelah ngaji itu tidak mengeluh bagi mereka yang rumahnya jauh dari masjid. Sebab semuanya tidak luput dari imbalan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ya yang dekat dengan masjid tidak usah pindah. Muter memang. Orang ngaji itu sebenarnya pindah kabeh. Jadi sebagai seorang muslim yang bagus, yang baik itu selalu bersahabat dengan keadaan. Baik ya disyukuri, jauh ya bisa jadi jauhnya itu malah lebih. Jadi yang pertama pesan yang ingin saya sampaikan, mengingatkan diri kita jangan terlalu menjadi kebiasaan enak wudhu di masjid, wudhu di musola. Kalau kita berangkat dari rumah ya otomatis wudhunya dari rumah. Dan Bapak Ibu, perjalanan kita dari rumah ke masjid itu tidak boleh dianggap sepele. Perjalanan kita dari rumah ke masjid tidak boleh dianggap remeh. Karena sesungguhnya perjalanan kita dari rumah ke masjid itu adalah perjalanan hati, bukan perjalanan kaki. Perjalanan kita dari rumah ke masjid itu hakikatnya adalah perjalanan hati, bukan perjalanan kaki. Banyak orang yang dekat dengan masjid, tapi tidak sampai ke masjid karena hatinya jauh dari masjid. Enter apa betul? Otan, kata. Tapi nggak di sini loh. Nggak di sini. Ini kan tengah kabeh niki. Jadi banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tapi tidak sampai ke masjid karena apa? Hatinya jauh dari masjid. Tapi sebaliknya, banyak yang rumahnya jauh dari masjid sampai ke masjid karena hatinya dekat dengan masjid. Perjalanan kita dari rumah ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Bersyukur kepada Allah dengan hatinya itu dipenuhi dengan keimanan. Bisa ringan ke masjid itu nikmat yang luar biasa. Tidak semua diberikan keimanan. Ya mendengar cuman Malah ada carry mau. bisa jadi khatamallahu ala wa ala sam'ihi. Jadi daun telinganya mendengar, tapi kan harus dikunci hatinya sama Allah, ditulingkan nanti akhirnya dengarnya hanya dengar saja, hatinya itu tuli. Oh bisa dan ya kan. Aku yang ngerti dan yang kedua menjauhkan diri bau yang tidak enak. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu ke masjid itu membawa bau-bau yang tidak sedap. Dengan memahami. Rukunya digubah.
Kalau masjid itu dulu belum jadi, masih berupa material ini milik panjenengan itu, kusennya yang milik panjenengan, semuanya milik panjenengan. Tapi kalau sudah ditempel, diserahkan menjadi bangunan masjid, ini sudah bukan milik kita, tapi Baitullah. Ini adalah rumah Allah. Maka selayaknya ketika kita masuk ke rumah Allah harus menjunjung tinggi hukum-hukum sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab dari antara yang tidak boleh kita itu ke masjid itu membawa bau-bau yang tidak sedap. Yang pertama, yang menimbulkan bau tidak sedap biasanya bau mulut. Ya, bau mulut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah." Barang siapa yang makan tanaman ini, dalam hadis ini disebutkan bawang ini, makanan bawang. Artinya yakni al-thumar, yaitu bawang, baik bawang merah maupun bawang putih. Jadi di hadis ini hanya sekedar contoh saja. Tapi substansinya adalah makanan-makanan yang ketika kita telah makan itu menyisakan bau yang tidak sedap. Itu contohnya tadi dengan jengkol, teh dan sebagainya. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dia mendekati masjid kami. Kenapa kok dilarang? Kira-kira apa? Kenapa dilarang? Melas kacan nih. Melas kacan mengganggu kekhusyuan orang yang sedang beribadah di sampingnya. Salat maghrib, Waladhdallin, amin. Buyar gitu. Sebab yang namanya makanan hidung itu ya bau-bau. Jadi kalau sudah seperti itu maka akan terganggu kekhusyuan saudara kita yang sedang sholat. Itu diantaranya. Berarti perintah yang tersirat adalah kita dianjurkan untuk bersiwak dan menggosok gigi sebelum pergi ke. Ini kan sebetulnya pelajaran berat, sebab kalau sudah ngaji itu harus diamalkan ilmunya. Kira-kira panjenengan sanggup nggak setiap ke masjid itu menggosok gigi? Bismillah. Tapi kalau orang yang tahu ilmu menggosok giginya kan bukan karena diperintahkan oleh ustaz. Menggosok giginya bukan karena meyakini bahwa adab ke masjid itu seperti itu. Siapapun yang mengamalkan itu mendapatkan keutamaan sunnahnya. Tapi yang lewat tidak gosok giginya tidak mendapatkan keutamaan sunnahnya. Dan yang perlu diingat bahwa ketika habis makan jengkol dengan makan pete namanya, wah itu hukumnya kayaknya wajib. Artinya kita harus mengharuskan diri, jangan sampai ibadah kita itu rusak karena mengganggu orang lain. Gimana? Singkatannya mambu mawon terus ya. Oh, singkatannya mambu mawon. Ya masalah sudah disikat 4 kali masih bau saja itu sudah serahkan kepada Allah. Tapi kan kita sudah berusaha. Nah makanya laula an asyqa ala ummati, ya kata Rasulullah, seandainya itu tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Akan diwajibkan kalau tidak memberatkan. Ya tapi minimal itu ketika kita sudah makan, tapi makanan itu menyisakan bau yang tidak sedap. Minimal. Jangan kotor makan terus. Ben bae. Nah, hati-hati sebab fala yaqrabanna masjid. Jangan dulu ke masjid sebelum bilang bau itu. Kalau mau anu jangan dekati masjid. Jangan sholat jamaah. Karena saking ini bukan kata saya, tapi hadis dari yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Itu diantara bau mulut. Ya. Yang kedua yang biasanya menyebabkan bau-bauan apa? Pakaian atau keringat ya, keringat. Elek. Saya jelas banget ini. Maka karena itu sumber dari bau-bauan itu juga tidak hanya bau mulut, tapi bisa bau keringat,
bau baju yang belum sudah sekian hari tidak dicuci, tidak dibersihkan. Maka kemudian adab yang ketiga bagi pria dianjurkan untuk memperbagus diri dan dianjurkan memakai wangian. Ini juga pengajian yang tidak ringan karena panjenengan sehabis ngaji ini harus beli parfum kan gitu. Pakai wangian, panjenengan nggak beli. Ya minimal nitip ibu turun malam pasar itu kok kenalan. Kira-kira buang bau keringat. Ini kan kita kalau ngaji kan menjadi ilmu yang amaliyah, ilmu yang tidak hanya berhenti diilmui saja, tapi yang amaliyah. Ilmu itu berbuah amal. Ngaji katanya pergi ke masjid, kaum pria harus pakai parfum, pakai wangi-wangian, kan harus beli. Wah kadang-kadang yang sudah beli, yang sudah punya saja belum tentu pakai minyak. Ya kelalem lah, ya buru-buru lah. Tetap boleh ini amaunya tetap gelap ini. Ini pengalaman. Ini sudah punya. Pengalaman pribadi. Tapi kalau tanya komunikasi, alaman kadang-kadang disiasati. Di mobil ada, di meja ini ada, di sana. Biar apa? Supaya enak itu, supaya diambilnya itu. Enak. Ya kadang-kadang masih saja. Apalagi yang kemudian tidak sama sekali mengikhtiar ikhlas. Ya mengkokong nanti ngaji berikutnya diingatkan dulu ini. Bagi laki-laki dianjurkan memperbagus diri. Nah ini memperbagus diri. Jadi bagi kaum laki-laki disunahkan untuk memakai pakaian yang terbagus ke masjid. Sebab apa? Sebab kalau kita mau menghadap Pak Camat saja, ada undangan Pak Camat di ruangan pertemuan rapat Pak Camat, itu pasti bu, yang paling pantas kira-kira sendia. Itu menghadap Pak Camat. Apalagi ini menghadap zat yang menghidupkan kita, hak yang ngasih makan kita, hak yang memberi kehidupan kepada kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja panjenengan tidak melihat. Karena memang Allah itu ghaib. Tapi kan di sana ada ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam tarah fa innallaha yarak. Itu ihsan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah itu seakan-akan kita melihat. Ketika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat. Gitu. Ihsan. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Ketika kalian tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Jadi akan sangat malu kalau kita itu umpamanya sholat dengan kaos oblong, kaos lobangan kita kayak banget ini. Ya lobangan ini ya mestinya kan ya sekap pabrik rapek umpamanya anak tulisan lobangan kelompok tak apa. Kenapa dia tidak merasa malu? Karena merasa tidak dilihat Allah bisa jadi. Tapi kalau kemudian baunya tidak sedap, kaosnya tidak layak, malu. Karena yang meyakini bahwa Allah melihat kita. Kenapa ketika pergi ke sana-sana pakaiannya bagus ke masjid, kemudian kadang-kadang ini jangan sampai. Kalau sudah tahu, ya mari kita upayakan minimal itu tadi. Pakaian yang bagus, pakaian yang yang menurut kita paling indah, kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian jangan sekali-kali menganggap bahwa orang ketika panjenengan melihat ada jamaah laki-laki berpenampilan bagus ke masjid, kok pamer. Jangan begitu ya. Sebab ini adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah di dalam surat Al-A'raf 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ini perintah Allah. Pakaian yang terbaik, yang terindah, yang terbagus. Jadi panjenengan kalau melihat umpamanya kok saudara kita memakai pakaian yang bagus, pakai sopan, pakai wangi, wah pamer banget. Kita husnudzon, justru ia sedang menjalankan perintah Allah, memperindah, memperbagus
berbagus diri ketika memasuki rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Jadi kita melakukan ini atas sandaran ilmu, atas sandaran keyakinan bahwa saya memperbagus diri itu semata-mata menjalankan perintah Allah. Tidak dengan kondisi wanita, ya tidak. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai minyak wangi ketika ke masjid. Untuk wanita itu memang ada hadis-hadis riwayat yang redaksinya itu memang larangan ya. Tapi menurut pendapat ulama, larangan di sini adalah larangan tidak mutlak. Larangan tidak mutlak. Maksud larangan di sini adalah minyak wangi atau parfum yang menyengat. Yang kemudian ketika ibu-ibu memakai minyak wangi itu membuat kaum laki-laki itu buyar kehusuan dalam sholatnya. Paham ya? Jadi ya minyak wanginya hanya sekedar minyak wangi yang menetralisir bau keringat saja. Body terus foto terus ya pakaian-pakaian kan sudah kita nyuci kan ada pewanginya. Ya mungkin sekitar standar lah supaya jangan bau ampok gitu saja. Tapi jangan kemudian sehingga kemudian masuk masjid. Jadi Ustadz Muslihun heloken sapa. Ayune kaya ngapa uang ini begini piye? Kilokan regane pira? Tukune ning endi? Ngerti kok bojoku ora ketuku kelas kaya kelas, macam-macam. Itu maksud ini bisa dipahami nggih? Jadi larangan di sini larangan tidak mutlak, tapi jangan kemudian memakai parfum yang tadi menimbulkan madhar. Kalau panjenengan seperti itu lebih baik sholat di rumah. Dan tidak berhias diri secara berlebihan. Ini berhias diri terus gelapnya tembok kabeh. Sedurunge takbir wis iki Krimping. Allah. Jadi itu kan berarti kan sudah lebih baik di rumah. Jadi kalau menurut fikih jamaahnya kaum ibu kan hukumnya begini, mau jamaah silahkan, tidak jamaah pun silahkan. Malah hukum asalnya itu lebih baik di rumah sebetulnya. Kalau kaum ibu itu lebih baik di rumah. Masjidnya kosong. Tapi maksud lebih baik di rumah juga di rumah harus jamaah dengan anggota perempuan yang lainnya. Gitu maksudnya. Tapi kalau sendirian, lakus ini dewekan, surat dewekannya kelalen. Nah yang seperti itu ya masjid saja. Kecuali kalau ibu itu dengan anak-anak gadisnya gitu ya, yang cantik-cantik di rumah saja. Bok malah jadi fitnah gitu ya. Atau panjenengan itu bapaknya ke masjid, anak laki-lakinya ke masjid, orang asing nunggu emas. Wah mas serong kilo gondol maling. Panjenengan jaga rumah boleh, keutamaannya ya. Punya harta kekayaan, punya toko-toko yang segala macam panjenengan di rumah. Khawatir apa? Ada maling, ada perampok. Karena apa? Bapaknya, anak laki-lakinya semuanya ke masjid dengan dewek tadi. Tapi menjaganya apa? Nah mestinya kalau kayak kita ya maslahat di masjid. Di masjid itu memang utamanya luar biasa. Langkah-langkah kakinya saja luar biasa. Jadi untuk perempuan la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Itu. Sebab ada hadis, ada riwayat yang menerangkan bahwa ketika kemudian ada perempuan berjalan di hadapan sekelompok laki-laki, kemudian menggunakan minyak wangi yang menyengat itu ya, yang menimbulkan imajinasi daya khayal kaum pria, maka perempuan itu bisa dihukumi pezina. Hanya memakai parfum yang berlebihan pezina. Sebab apa? Sebab ketika berjalan di depan kaum laki-laki kan semuanya kaum laki-laki kan semuanya fokus perempuan itu kan akhirnya kan
itu termasuk zina mata. Bocah sapa koe? Karena memicu dengan baunya itu menarik perhatian laki-laki sehingga si maunya orang melengos jadi melengos terus ngetutno itu kan zina mata itu laki-laki. Maka perempuan itu jadi pezina. Ya, karena memicu orang lain berbuat zina mata. Maka perempuan itu ya bagusnya tertutup hanya muka dan telapak tangan, bahasa tubuh tidak bicara. Ya, ini adik-adik yang muda-muda ya. Jadi kalau pakai hijab, pakai jilbab ya jangan sampai kemudian ketat, sudah menutup aurat semuanya tapi ketat. Contohnya celana potlot, ya itu namanya itu kan bahasa tubuh masih berbicara. Kata aku masih bicara itu. Sekalipun panjenengan itu tidak berbicara, anggota tubuh tetap berbicara. Nah, malah justru semakin penasaran ya. Bisa dipahami nih? Ya, untuk kaum pria nanti rame-rame. Saya tuh tidak ada sponsor dari toko parfum nih, tapi karena ini memang padu-padunya sponsor enggak. Karena memang ada termasuk Bagi-bagi. oleh komisi lah. Yang keempat, membaca doa ketika keluar rumah. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Jika seseorang keluar dari rumahnya, faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Keluar rumahnya sembari mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Qala, maka beliau bersabda, yuqalu hina idin. Ya, dikatakan saat itu pula, hudita wa kufita wa wuqita. Maka saat itu pula dikatakan kepada orang yang berdoa tadi, hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, engkau telah diberikan kecukupan, wa wuqita, dan engkau telah diberikan penjagaan. Ini janji Allah melalui sabda Rasulullah bahwa orang atau seorang ya ketika keluar rumah membaca doa tadi, maka saat itu juga Allah katakan hudita wa kufita wa wuqita. Sehingga dari janji Allah ini menjadikan fatatanahalahu syayatinu, setan pun akan menyingkir darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, dan setan yang lain akan mengatakan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Kata setan ke yang lain itu, bagaimana mungkin kau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Jadi ketika setan mau menggoda seorang yang mau ke masjid dengan berdoa terlebih dahulu, tadi doanya bismillahirrahmanirrahim, kata setan ke yang lain, bagaimana mungkin kita akan menggoda orang yang sudah mendapatkan petunjuk, orang yang sudah diberikan kecukupan, dan orang yang sudah dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita mau pergi ke masjid itu bukan berarti tidak luput dari serangan setan, godaan setan. Justru Bapak Ibu, tempat yang paling banyak setannya itu adalah antara rumah dengan masjid. Itu yang paling banyak setannya. Hanya panjenengan tidak lihat saja. Sampai ke masjid itu banyak setannya. Jadi kata setan itu begini. Kata setan itu kenapa tidak mau ke sana-sana? Fokus antara rumah dan masjid. Untuk apa saya ke tempat maksiat? Untuk apa saya pergi ke tempat maksiat? Kok di sana sudah setan semuanya? Kata setan. Iya, minal jinnati. Untuk apa saya menggoda orang-orang yang ada di karaokean, diskotikan itu? Untuk apa saya datang ke sana? Karena mereka sudah setan semuanya. Tidak perlu saya ke sana. Justru akan saya serang orang yang mau ke masjid. Saya hilang. Jadi ini yang
menjadikan perhatian kita, maka jangan sampai kemudian kita itu sampai tidak membaca doa, minta perlindungan kepada Allah. Nah, membaca doa ini kan tidak boleh dianggap remeh juga. Kalau awal mula kita tidak paksakan, maka tidak akan menjadi kebiasaan. Maka biasakan, ya tidak hanya ketika pergi ke masjid saja. Setiap keluar dari rumah, maka kita memohon kepada Allah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Tawakkaltu 'Allah, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan kekuatan illa billah, kecuali dengan. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hudita. Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, hudita. La haula, kemudian kufita, wala quwwata illa billah, wa kufita. Jadi ada 3 lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Satu, itulah yang mendatangkan buditanya. La haula, itu yang mendatangkan kufita, dicukupkan. Wala quwwata illa billah, wa wuqi. Allah berikan penjagaan. Apakah kemudian ini menjadi jaminan kita tidak kecelakaan namanya? Bisa jadi. Tapi kan ada juga orang yang sudah berdoa di rumah, tapi di tengah jalan menuju ke masjid kecelakaan. Ini gimana, ini apa doanya tidak dikabulkan? Terutama di masjid-masjid yang pinggir jalan, seperti masjid kami itu yang di Gembong itu, dekat jalan besar itu, dan tidak sedikit jamaah-jamaah yang kecelakaan, yang meninggal ketabrak kendaraan. Apakah mereka termasuk orang yang tidak mendapatkan penjagaan? Tidak seperti itu. Orang mengakhiri kehidupannya itu kan macam-macam. Jadi orang mengakhiri hidupnya kan dengan wasilah macam-macam. Tapi minimal ketika pun dalam akhir hayatnya itu ketika ke masjid kecelakaan, tetap kematiannya itu ada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dalam keadaan iman Islamnya tadi. Mau pergi ke masjid itu bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, matinya dalam keadaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara lahiriah bisa jadi kecelakaan, tapi kecelakaan yang mendatangkan atau yang menghantarkan kepada keselamatan sejati. Kematiannya menuju masjid. Kepengen? Kan banyak itu kan orang yang mati kan macam-macam. Tapi kan bisa jadi ini si Pak Fulan itu meninggalnya sedang mau ke masjid, kan indah. Ya. Daripada kemudian Pak Fulan meninggal atau maring karaokean. Malah banyak itu para ulama yang ingin kematiannya itu di Mekah, Madinah, di Mekah Mukarramah. Jadi kalau haji itu, ya Allah, bagi yang sudah mapan itu, ya Allah, matikan saya di tanah haram. Banyak orang yang menginginkan kematiannya di tanah suci, tapi ya tidak semua. Nah, makanya tetap ya jangan kemudian ketika kejadian seperti itu kemudian panjenengan mengkufuri, tidak mengimani dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Sebab apa? Sebab secara lahiriah bisa jadi fisik tidak selamat, tapi kehidupannya, akhir hayatnya itu adalah akhir hayat yang husnul khotimah. Karena apa? Kematian itu dihantarkan dengan keyakinan akan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tidak melakukan tasbih. Tasbih itu menyela-nyela jari. Nah, ini yang memang tidak familiar di kita itu. Saya sendiri kadang-kadang enaknya kita ke masjid ya
kalau apalagi kalau sudah duduk di masjid itu selalu menyelajari. Ini namanya tasbih. Tasbih itu menyelajari. Ini termasuk hal yang apa istilahnya dilarang ya untuk menjadikan adab kita ke masjid itu tidak menyela-nyela jari. Ya, dari rumah menuju sampai di masjid tidak menyela-nyela jari. Nah ini kalau yang nampak dalam hadis ya ini adalah bagaimana dilarangnya itu karena memang sikap seperti itu bukan sikap yang dikehendaki oleh syariat. Nah, saya pernah baca itu kebiasaan, bukan kebiasaan muslim. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan kaum Yahudi Nasrani, sehingga kita tidak boleh meniru kebiasaan mereka. Kita harus menyelisihi mereka. Dan yang paling menjadi sebuah catatan bagi kita adalah idza tawaddaa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsana wudu'ahu, ia memperbagus wudunya, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, fala yusabbikanna, maka janganlah ia menjalin jari jemarinya baina asabi'i fa innahu fi sholatin, karena ia sudah berada dalam sholat. Jadi ternyata menurut hadis ini, ketika kita keluar dari rumah sudah berwudu dan menuju ke masjid untuk sholat itu sudah dihitung waktu sholat, sudah dihitung dalam keadaan sholat. Jadi nanti tidak boleh kemudian setelah haji itu merasa rugi kalau ke masjidnya lebih awal. Semakin kita lebih awal pergi ke masjid, semakin lama kita dihitung dalam keadaan sholat. Ini maksudnya. Nah, bagi yang jamaah Bapak Ibu yang mohon maaf, tidak terlalu banyak sibuk karena sudah pensiun, lebih awal ke masjid. Kecuali kalau yang masih sibuk-sibuk. Yang sudah tidak terlalu sibuk, lebih awal ke masjid. Karena apa? Perginya kita dari rumah sampai di masjid untuk menegakkan sholat sudah dihitung waktu sholat. Jadi minimal nanti bagi yang awal ke masjid terus harus nunggu yang lain, harus nunggu azan, nunggu iqamah, sabar. Minimal itu meyakini bahwa diamnya dari masjid menunggu jamaahnya itu sudah dihitung waktu sholat. Ini kan penting Pak. Ini minimal itu meminimalisir mengeluh. Kan kadang-kadang sulit untuk komat ya. Jadi secara kebetulan dia lebih awal. Kemudian setelah datang mau komat, ada yang sholat sunnah lagi, wah suwe temenan. Minimal itu kita tidak terhindar dari kata-kata seperti itu setelah meyakini bahwa menunggu sholatnya saya itu sudah dihitung waktu sholat. Sampai-sampai kemudian la yusabbikana. Jangan kemudian kita itu melakukan tasbih, menyala-nyala jari, termasuk perilaku sikap yang ekstrim ya. Kalau kita nunggu sholat ya sudah duduk yang bagus, zikir, begitu kan? Jadi musaf. Oh, ya, karena apa? Ya kita sedang dilihat oleh Allah. Ini pelajaran atau pesan yang ingin kami sampaikan bahwa ini memang jarang itu disampaikan ya. Saya dulu. Padahal saya itu enaknya seperti itu. Kalau nunggu ya kalau ini. Ya kalau pergi sih tidak seperti ini, Nah, tapi yang ini tetap menjadi pelajaran karena ini masuk terhadap adab kita. Dan yang terakhir, yang ke-6, ini sebetulnya ada 16-17 adabnya ya, tapi karena waktunya Bersambung. Ya. Yang ke-6, jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walau sedang telat. Jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walau sedang telat. Ini juga pelajaran berat. Rata-rata anggota sekali ya Laju. Loh, katanya kita ingin amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik itu amalan yang paling dekat dengan sunnahnya, paling dekat dengan petunjuk Rasulullah SAW. Petunjuknya seperti itu, prakteknya seperti ini.
Itu kan berarti ukurannya nafsu, bukan ilmu, bukan petunjuk. Ngos-ngosan, pokoknya segala macam. Urung sing paduke, urung sing larang. Jadi jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa kalau sedang telat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Jika kalian mendengar iqamah. Yang benar iqamah apa qomat? Omah. Yang benar iqamah apa qomat? Omah. Komati. Nah, ini tergantung nih. Kalau kita mau ngambil rujukan hadis ini ya iqamah. Tapi kalau menggunakan referensi bahasa Jawa, bahasa Jawa yang komat. Asal aja ditambahin komat kamit. Ini Komati. belum komati. Jadi ini sudah menjadi bahasa serapan, tidak boleh dijadikan syarat untuk berdebat ya. Salah komat sumber iqamah ya benar, komat ya Benar. karena komat itu sudah menjadi bagian dari bahasa serapan, bahasa pelumutan. Sama dengan dilallah apa dilalah? Dalah. Kan suka ada itu dilallah. Ada dilallah, ada dilalah. Mana yang benar? Semuanya benar. Tergantung dari mana mau melihatnya. Kalau dari ukuran standar tajwid, ilmu tajwid, maka yang betul dilallah. Dilallah. Sebab apa? Lamul jalalah, lam jalalah kalau diawali dengan fathah dan dhamma dibaca tafkhim, tebal. Rasulullah Subhanallah. Kan begitu? Tidak subhanallah, tidak Rasulullah, tidak. Tafkhim. Makanya disebut, maka yang betul adalah dilallah kalau dari sudut pandang tajwid. Tapi kalau dari sudut pandang bahasa pelumutan yang dilallah. Karena dilallah itu sudah dipakai dengan bahasa Jawa, bahasa serapan. Tidak harus bertengkar gara-gara dilallah dengan tergantung. Jadi kalau tajwid itu kan, kalau lam jalalah itu lam yang menempel di lafaz Allah itu diawali kasroh, tarkik tipis. Bismillah. Itu tarkik tipis, tidak boleh bismillah. Boleh. Nah ini iqamah. Jika kalian mendengar iqamah, famsu ila sholati, maka berjalanlah menuju sholat. Wa alaikum bisakinah, namun tetaplah tenang. Wal waqari, dan khusyuk. Wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Wah ini pelajaran apa tuh? Sudah telat sampai dan jadi maksudnya yang namanya tergesa-gesa itu kan bagian dari langkah setan. Jam 5. Rasa khusyuk. Apalagi kalau kemudian masuknya gedebukan. Wah, itu nanti yang sedang sholat ilokan capek. Ilokan capek. Apalagi masuk masjidnya karena saking cepatnya sandalnya kipat. Terus layu sandal kipat tahu. Begitu keluar mah, sandal aku ini dia. Dari aku ini mau boleh lembu, nggak ngerti sampai menculat itu. Nah, yang seperti itu, walaupun secara nafsu, secara ukuran kita itu ya harus lari, tapi ternyata sesuai dengan sunnah yang tidak boleh. Nah ini kan jenengan pasti harus berperang dengan nafsu. Nanti kalau sedang terlambat pasti berperang dengan nafsu. Harap santai lah Melayu ya. Gitu kan. Jadi ilmu itu kalau langsung bisa dipraktekkan. Ada kalanya ketika kita sudah terbiasa kalau terlambat terburu-buru. Ini kan harus setelah haji itu nggak boleh terburu-buru, harus sakinah. Wa alaikum bisakinah, tenang saja. Jadi kalau ibu muda mau ke masjid atau bapak-bapak muda yang punya anak kecil di sini sudah iqamah, namanya kok anaknya nangis kepengen ikut, nggak usah diteot. Telat.
Sholat istiqomah. Karena ya anak kecil kan begitu, apalagi mau ikut ke masjid, ya layani dulu. Kalau harus dibersihkan dulu ya begitu. Kok ternyata ke masjid itu sudah selesai jamaahnya, tetap akan dinilai panjenengan itu ikut sholat berjamaah. Karena telatnya tidak bisa ikut jamaah itu karena ada ilah, ada sebabnya tadi. Anak itu mau ikut. Kalau justru ditinggalkan menjadi luka yang membekas, saya tidak boleh ikut ke masjid. Nah, ini kan bahaya. Saya tidak boleh ikut ke masjid sama bapaknya. Itu akan membekas. Dan justru anak-anak itu digendong diemban ke sini. Dan yang lainnya juga harus memahami. Yang namanya anak juga seperti itu kan. Ya, kalau ada ya anaknya seperti itu, ada anak libur, melayu-melayu dan sebagainya. Yang penting ada tetap dalam pengawasan orang tua. Softnya ya jangan kemudian di belakang imam. Sudah bawa anak kecil, softnya di belakang imam ya jangan, paling belakang. Sewaktu lari ya lagi apa di sentuhan-sentuhan yang sifatnya mengingatkan. Makanya sholatnya harus begitu. Fama adrok fasallu, apa saja yang kalian dapati dari imam maka ikutilah. Wa ma fatakum fatimu, sedangkan yang luput dari kalian maka sempurnakan. Jadi yang penting itu. Jadi kalau panjenengan itu kok kemudian ketika telat itu menemukan dari keseluruhan gerakan sholat, maka ya ikut saja. Ketika kemudian ada rakaat yang ketinggalan, ya sempurnakan ininya itu. Ya. Jadi tidak mempengaruhi terhadap pilih jamaah. Karena apa? Karena ya keterlambatan kita memang tidak disengaja. Kecuali kebiasaannya ngedende. Nah ini kalau kebiasaannya ngedende itu kena dengan peringatan bahwa salatun la yakhurun. Ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda di dende. Di antaranya adalah as-sholatu idza atat, nalikane wis manjing wektu sholat. Jadi kalau bisa itu malah ancam sebelum masuk waktu sholat panjenengan sudah persiapan, sudah tantang tinting, diniati adzan. Ini yang laki-laki, kalau bapak diniati adzan. Ya anak sekalian ya, jadi jangan hanya yang adzan yang sepuh-sepuh. Ini anak-anak sudah harus latihan adzan. Bapak Ibu kalau tahu pahala yang didapatkan oleh seorang muadzin itu mestinya nanti habis ngaji ini rebutan. Jadi seorang muadzin itu akan mendapatkan pahala, menurut sebagian pendapat ulama itu pahala yang terbanyak yang didapatkan oleh orang yang berjamaah adalah oleh seorang muadzin. Muadzin itu akan mendapatkan pahala terbanyak. Kenapa terbanyak? Dapat pahala azannya, dapat pahala sholat jamaahnya. Bonusnya apa bonusnya? Bonusnya juga akan mendapatkan pahala tambahan seluruh orang yang berjamaah, termasuk imam. Jadi seorang muadzin itu mendapatkan pahala azannya, mendapatkan pahala nunggu jamaahnya, mendapatkan pahala sholat jamaahnya, dan mendapatkan pahala seluruh orang yang mengikuti jamaah. Mudah-mudahan nanti setelah ngaji ini rebutan mic. Nah anak-anak, kalau anak-anak tahu ya anak-anak ada yang sudah sepuh-sepuh. Karena itu bagi madrasah, diniyah, PPKiyah, jangan baca Qur'annya saja, lafaz adzannya juga diperbaiki. Ya, sebab kalau orang tua kita memang dulunya tidak belajar di madrasah, orang tua kita ya hanya mendengarkan senangkepnya, kadang-kadang sadwala, ya, sadwana, ya, tidak sempurna. Maksudnya kan asyhadu sadwana, terutama di lafaz yang hayya 'alas shalah, itu akhirnya itu kan ha, akhirnya itu tamarbutoh, sholatun itu ketika diwakafkan dimatikan menjadi ha, sholat. Ini masih banyak yang hayya 'alas shalah, kadang-kadang hayya 'alas shalah ha, mestinya apa? Ha. Termasuk hayya itu ha, hayya bukan hayya. Hayya 'alas shalah. Baru ketika
hayya 'alal falah, itu hak. Jadi banyak yang masih membacanya itu sama. Padahal yang satu hal, yang satu hak. Nah, ini kan mumpung anak-anak kita masih punya kesempatan panjang di sana, diperbaiki, diluruskan supaya di samping rajin adanya juga benar lafaz-lafaz yang dilafazkannya. Termasuk asyhadu anna Muhammad itu kan ada gunnah di sana. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ya, sesuatu yang mungkin sudah terbiasa tapi minimal mengingatkan kita. Tapi menurut saya itu tidak ringan memang, tidak ringan karena tadi ada hal-hal yang harus kita upayakan dengan ikhtiar maksimal, yaitu dengan membeli parfum, dengan membiasakan sholatnya dengan pakaian yang terindah. Bagi perempuan juga harus menahan diri. Nah, tidak itu kan apa namanya susah. Kemudian ketika terburu-buru harus tetap tenang. Ini sesuatu yang perlu perjuangan untuk sampai kepada apa yang dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi jangan khawatir, seberat apapun, sesulit apapun, kita selalu bersandar kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri taklim kita dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.